Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hafa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وولدا صالحا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني والهدي الغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة شان ظاهرا وباطنا وحاصل المقاصد ودفع البلاء وشفاء المرضى وغفران الذنوب وستر العيوب وبلوغ الأمنيات وقضاء الديون وحصول المقاصد وحصول العلم النافع المبارك إلى حضرة صاحب الكتاب التقريرة السديدة السيد الحبيب حسن بن أحمد بن محمد الكاف وإلى حضرة السيد الشيخ الحبيب زيد بن إبراهيم بن زيد بن سميد وإلى حضرة صاحب الكتاب جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني ووصولهم وفروعهم وإلى حضرة الشيخ ومربي روحي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سالم وشيخ حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سالم وإلى حضرة كي هدي قمروي بن كي هدي محمد عثمان وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخ ومعلمي مشايخي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, atas
atas segala curahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu ditetapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kesepuhan mobil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Dimas Kul, Bapak Ketua RT beserta jajaran ibu dan bapak warga perumahan Taman Cikande RT 8 yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan umur yang panjang, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian yang pertama kitab Jauharatul Tauhid, dan kita telah sampai pada bait yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fahasibin nafsa wa qilal amala farubama jadali amrin wasala. Fahasibin nafsa, di dalam bait ini pengarang kitab Jauharatul Tauhid Asy-Syaikh Al-Laqani ingin memberi nasihat kepada kita terkait uraiannya sebelum bait yang ke-87 ini. Di bait-bait sebelumnya telah beliau jelaskan bahwa setiap hamba Allah telah menugaskan malaikat hafazah dan malaikat katabah untuk menjaga, untuk memelihara dan mencatat amal-amal yang dilakukan oleh setiap hamba. Oleh karena itu, fahasibin nafsa, jika kita, Anda, saya, kita semua telah mengetahui bahwa ada malaikat yang selalu bersama dengan kita, baik malaikat hafazah atau malaikat katabah, raqib dan atid, raqib atid, maka kita harus hasibin nafsa, menghisab, menghitung jiwa, diri dan hidup kita. Introspeksi diri, hitunglah amal-amal kita, perhitungkan segala macam perbuatan dan perilaku kita. Karena ada malaikat yang selalu bersama dengan kita mencatat amal-amal perbuatan kita. Fahasibin nafsa, maka hisablah dirimu, perhitungkan amalmu. Minimal sekali dalam satu hari, atau 2 kali dalam sehari semalam. Di waktu pagi menghitung amal yang dilakukan tadi malam. Semalam ngapain aja, berbuat apa semalam itu. Catat yang baik, yang buruk, perhitungkan. Di waktu sore perhitungkan segala apa yang telah dilakukan dari pagi sampai siang sampai sore. Ngapain aja, berbuat apa saja, ngomong apa saja, sudah berbuat baikkah, sudah berbuat amal solehkah, atau justru kebalikannya. Apabila kita mendapati amal kita baik, setelah kita hitung, setelah kita pantau, setelah kita perhatikan, setelah kita merenung, ternyata amalan kita semalam itu baik semua. Dari mulai maghrib berjamaah, kemudian sholat, kemudian wirid, zikir, dilanjut sholat ba'diyah maghrib,
dilanjut sholat sunnah awabin 2 rakaat, ada yang 4, ada yang mungkin sampai 20 rakaat. Kemudian tadarusan, baca rotib, baca Quran hingga isya masuk, kemudian berjamaah sholat isya. Kemudian wirid, setelah itu sholat ba'diyah isya. Kemudian sholat sunnah witir, setelah itu hadir pengajian. Pulang pengajian hanya sekedar makan, sebentar ngobrol dengan anak istri, kemudian istirahat tidur. Bangun pagi jam 4 sholat sunnah tahajud. Kemudian sholat sunnah hajat, istikharah, nyambung wirid dzikir, istighfar sampai subuh. Subuh berjamaah, habis sholat subuh kemudian wirid dzikir sampai isyraq. Di pagi-pagi dihitung, alhamdulillah amalan saya semalam bagus semua. Ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ditemukan amalan-amalan yang tidak bagus, sholat maghrib berjamaah, habis sholat maghrib nonton TV, terus nyambung ketiduran, bangun-bangun jam 1, jam 1 bangun bukan sholat isya malah main HP, buka YouTube nonton bola dan sebagainya, terus nyambung sampai jam 3, habis jam 3 baru sholat isya, habis sholat isya ngantuk tidur, bangun jam setengah 7. Nah, setelah diintrospeksi, dihitung, direnung, ya Allah, semalam kok saya kayak gitu amat, astagfirullahaladzim, bertobat kepada Allah. Itu fungsinya muhasabah. Jadi bukan hanya sekedar ngitung-ngitung amal, bukan hanya sekedar introspeksi lantas tidak ada tindakan, bukan. Jadi keutamaan dan fadilah muhasabatun nafsi, menghitung diri, menghitung amal adalah jika kita dapati amalan kita baik, kita mengucapkan alhamdulillah, ini semuanya dapat dari Allah, Allah yang ngasih, ini semua pertolongan Allah. Begitu. Kalau kita ternyata mendapati amalan kita buruk, amalan kita tidak bagus, tidak soleh, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, ya Allah, saya bertobat ya Allah. Nah, kalau pagi dan sore dia bisa muhasabah semacam itu, insya Allah dia akan menjadi pribadi hari itu lebih baik daripada hari yang lain. Dan itulah tipikal orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia, di barzah dan di akhirat adalah yaumuka khairun min amsika. Harimu hari ini lebih utama, lebih baik ketimbang hari yang kemarin. Fahasibin nafsa. Wa aqrabu min dzalika ila salamati an tuhasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdami alaihi hatta la tatalabbasa bihi illa ba'da ma'rifati hukmillahi ta'ala fihi fama wafaqa syar'a fa'altahu wa ma khalafahu nabadtahu wara'aka dhahriya li'anna man hasaba nafsahu fid dunya hana 'alaihi hisabul akhirah. Ada yang lebih bagus ketimbang yang tadi. Kalau tadi sehari 2 kali, pagi muhasabah, sore muhasabah. Kita kadang kalau dinasihati orang belum tentu ngedengar, Pak. Kalau dinasihati orang belum tentu nerima. Jangan-jangan orang lain dinasihati istri sendiri aja karena nggak nerima. Ya, kayak kamu udah baik aja nasihati saya. Kan gitu ngomongnya ya. Mending nasihati diri sendiri aja, pagi dan sore, sehari 2 kali. Ada yang lebih bagus dari itu, yaitu pada saat kita mau melakukan sesuatu, perhitungan dulu. Itu lebih baik. Apapun itu, tatkala kita mau melakukan sesuatu, perhitungkan dulu. Jadikan akalmu sebagai pemimpin dan hawa nafsumu sebagai tawanan. Ketika kita ingin ngomong, ketika kita ingin beraktivitas, ingin melakukan suatu hal, renungkan dulu. Yang kita renungkan adalah hukumnya. Ini hukumnya boleh apa enggak ya? Ya. Saya nih mau bekerja, mau berbisnis, buka toko, dagang sembako, kira-kira halal apa tidak? Bagaimana cara mengolah modalnya, mengolah keuntungan, bagaimana cara zakatnya.
Saya diajak sama teman jalan-jalan ke daerah timur, ke daerah barat. Kira-kira tempat yang saya datangi itu baik apa enggak untuk agama saya? Kira-kira saya di sana bisa menemukan lagi tidak majlis-majlis talim seperti di sini? Pokoknya apa saja yang mau kita lakukan, baik itu ibadah apalagi bukan ibadah, perhatikan dulu, pertimbangkan dulu. Yang pertama kali kita pertimbangkan hukumnya. Jangan udah kejadian baru nanya. Kebanyakan orang itu udah kejadian baru nanya. Sehingga kalau jawaban yang gak cocok sama dia, cari yang lain. Dan itu bukan nanya hukum, itu nanya, bukan nanya, cari pembenaran itu namanya. Dan itu banyak terjadi. Dia udah kadung melakukan, baru dia mikir, ya Allah ini halal apa enggak ya? Nanya sama kiai, kebetulan kiai ngomongnya jujur, nggak boleh pak itu haram. Ini orang nggak puas, nanya sama yang lain. Ketika ada yang ngomong halal, baru cocok sama dia. Sebab dari awal bukan cari hukum, tapi cari pembenaran. Nah itu salah. Makanya sebelum kita melakukan dan terjun dalam suatu hal, pertimbangkan dulu hukumnya. Seandainya wafaqas syar'a, sesuai dengan syariat, fa'alta, silahkan lakukan. Wa ma khalafahu, tapi jika bertentangan dengan syariat, buang itu jauh-jauh ke belakang. Meskipun untungnya gede, meskipun kelihatannya itu menguntungkan dalam urusan dunia, tapi jika bertentangan dengan syariat, tidak usah kita tertarik. Lah kenapa? Sebab kebanyakan orang itu malah terbuai di dalam lautan nikmat Allah. Hidupnya biasa-biasa aja ibadahnya. Kadang-kadang malah banyak maksiat. Hadir pengajian enggak, sholat berjamaah tidak, kadang Jumat juga tidak. Tapi karirnya terus naik. Usahanya terus lancar. Bisnisnya terus maju. Uangnya bertambah banyak. Anaknya pinter-pinter. Rumahnya besar, mobilnya mewah. Investasinya, tanah, segala macam, rumah di luar daerah banyak. Ini jangan terbuai dan jangan tertipu. Sebab orang yang macam itu khawatir sedang diistidraj oleh Allah. Istidraj. Ya. Dijebak dengan nikmat-nikmat. Sehingga ketika sudah tiba saatnya Allah akan siksa, Allah akan turunkan azab, musibah. Dan pada kala itu tinggal penyesalan yang ada. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tenggelamkan mereka di dalam nikmat kami tanpa mereka sadari. Wa umli lahum, aku tangguhkan mereka, aku panjangkan usia mereka, aku luaskan rezeki mereka, aku panjangkan usia mereka, aku sehatkan anak dan istrinya, aku tambah kekayaannya, aku naikkan karirnya, aku naikkan jabatannya, popularitas semakin tinggi, semakin naik, Masya Allah. Inna kaidi matin. Ketahuilah, tipu dayaku amat sangat makin kuat, amat sangat menakutkan. Hati-hati. Dan itu yang menyebabkan orang-orang sebelum kita binasa. Bagaimana Qarun, seorang yang tadinya fakir, miskin. Jangankan untuk bermegah-megahan, untuk makan hari itu saja dia kesulitan. Lalu dia berguru kepada Nabi Allah Musa. Diajarkan ilmu kimia oleh Nabi Musa. Dan ilmu kimia pada zaman itu bukan kimia zaman sekarang. Ilmu kimia zaman itu bisa mengolah emas. Tanah saja bisa diolah jadi emas. Ilmu kimia. Kalau kita punya ilmu kimia sekarang kayak gitu, udah enak. Ya, gak usah kerja, udah di rumah aja, ibadah aja ya. Tahu-tahu punya uang, ya. Ternyata punya tuyul. Allah kasih kekayaan yang merimpah luas. Kekayaan Masya Allah. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang kekayaan Qarun itu dibawa oleh orang-orang yang perkasa, yang kuat, yang tinggi besar. Kuncinya saja. Bagaimana dengan kekayaannya? Dia lupa bahwa dulu dia miskin.
dia terbuai dalam kenikmatan, akhirnya dia disiksa oleh Allah, ditenggelamkan dengan hartanya ke dasar bumi. Maka tatkala kita sekarang menemukan harta di dasar tanah, kita kadang mengucapkannya, menyebutnya dengan harta karun, korun, padahal itu terbuai dalam kenikmatan. Maka hati-hati, waspada. Hah? Ya nama orang. Nama orang. Korun, nama orang. Ya. Jangan sampai kita terbuai ya dalam kenikmatan. Dan banyak kalau diceritakan contoh-contoh orang yang ternyata binasa sebab tenggelam di dalam kenikmatan Allah, tidak bersyukur dan lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada sang pemberi nikmatnya. Orang yang menghisab, yang memperhitungkan amalnya di dunia, yang selalu introspeksi di dunia, akan mudah hisabnya nanti di akhirat. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun manusia melainkan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Antara dia dengan Allah tidak ada juru bahasa, tidak ada juru dialog, tidak ada penterjemah, tidak ada. Hanya dia dengan Allah. Sayukallimuhu rabbuh, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nengok kanan, nengok kiri, yang terlihat hanyalah amalnya saja yang sudah lalu. Nengok ke belakang, nengok ke depan, hanya api yang dia tatap. Allah tanya tentang harta, dari mana kau gunakan untuk apa? Allah tanya, umurmu dipakai untuk apa saja? Ilmumu diamalkan atau tidak? Kalau kita di dunianya sering menghisab diri kita sendiri, ini seumur saya ini udah kepala 5. Ada yang kepala 5 ada? Alhamdulillah banyak. Ini udah ngapain aja nih saya nih? Kepala 6 ada? Pak Haji? Oh, kepala 6. Kepala 3? Saya kepala 3 nih. Kepala 4 ya. Kebanyakan kepala 4. Coba muhasabah. Saya balik usia 15 tahun. Sekarang saya 50. Berarti saya ini sudah memiliki buku catatan amal 35 tahun. Ini dipakai buat apa aja mas saya nih? Ayo perhatikan terus, renungkan ya. Kalau bisa ada urat aretnya itu ya. Perasaan saya dekat ke musola, mau ngaji baru 10 tahun ini, berarti 25 tahun ke belakang saya ngapain aja ya? Kemana aja saya? Masya Allah. Nah, terus hisab terus. Hisab. Jangan curhat. Jangan. Hisab oleh diri kita sendiri. Merenung, tafakur. Maka wajarlah kata Sayyidina Ali, tafakur satu saat itu lebih utama. Tafakur sesaat lebih utama ketimbang ibadah setahun. Karena dari tafakur yang sesaat itu kita bisa menyebabkan kita bertobat, bisa menyebabkan kita taat kepada Allah, bisa menyebabkan kita semakin semangat beribadah kepada Allah hanya karena tafakur yang sesaat itu. Maka jangan pernah disia-siakan tafakur sesaat. Ya. Kadang kita mah tafakurnya masalah ekonomi. Kalau saya belum kaya-kaya ya. Begitu aja tafakurnya. Ya. Iya, tafakurnya tafakur amal dong. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok kepala udah 5, udah kepala 4, tapi ibadah kok belum terasa nyaman, belum terasa enak, perasaan. Ya Allah, ada apa di diri saya, ya Allah? Nah itu muhasabah. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan alaikum. Hisablah dirimu oleh dirimu sendiri. Hisablah amal perbuatanmu oleh dirimu sendiri. Perhitungkan amal perbuatanmu oleh dirimu sendiri sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah. Timbanglah semua amalmu sebelum amal itu nanti ditimbang oleh Allah pada hari kiamat. Timbang, dibanyakan ibadah apa banyakan maksiat, banyakan ibadah apa banyakan hal-hal yang enggak manfaat.
Saya dengan HP habis berapa jam nih? Perasaan 3 jam di depan HP sanggup. Tapi baca Quran 15 menit ngantuk. Ya Bu ya? Iya. Coba hisab. Ya Allah nih HP ya. Apa saya jual aja HP ya? Hah? Iya nih kadang-kadang hasil muhasabah gitu tuh. Apa saya nekat aja ya? Beli HP yang HP jadul aja. HP yang Nokia itu yang jadul itu ya. Itu mah paling bisa ada game main game ular-ularan doang paling. Daripada ini ada FF, ada Mobile Legend, ada kok Posa tahu? Ya tahu aja. Jangan suudon Bu. Main katanya. Diperiksa nggak ada nih aplikasinya. Udah dihapus soalnya. Bohong. Muhasabatun nafsi. Muhasabah. Dari hasil muhasabah itu banyak orang yang nekat kadang-kadang sampai TV dijual. Ya Allah gara-gara TV anak saya pada bandel ini. Gara-gara TV ini anak saya nggak mau ngaji. Udah jual, nekat dijual TV. Dari muhasabah, dari tafakur, dari merenung, memperhitungkan amal. Ya, asal jangan nekat kawin lagi aja. Jangan, nggak boleh ya. Hasil muhasabah bukan itu ya. Itu hasil apa namanya? Ya nggak tahu lah pokoknya mah ya. Begitu aja. Fahasibin nafsa, hisablah dirimu, perhitungkanlah amalmu, wa qillal amala, dan sedikitkan angan-anganmu. Jangan terlalu banyak angan-angan. Ya, wal yakun amaluka qalila. Hendaklah angan-anganmu itu sedikit. Jangan terlalu banyak angan-angan dan cita-cita. Apa yang dimaksud angan-angan? Apa yang dimaksud cita-cita yang terlarang, yang tidak bagus, yang di dalam bahasa ilmu tasawuf ataupun akhlak ataupun di dalam kitab ini disebut dengan istilah amal. Jadi ada amal, ada amal. Kalau amal ya perbuatan. Amal, ada amal soleh, amal tidak soleh. Ada amal pakai hamzah. Nah kalau amal itu angan-angan. Angan-angan apa yang tercela sehingga kita tidak boleh terlalu banyak daripada angan-angan itu. Wal amalu huwa roja'u ma tuhibbuhun nafsu. Amal atau angan-angan yang tercela adalah menginginkan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Berharap sesuatu yang disukai oleh nafsu. Nafsu kita ingin umur yang panjang. Kita berharap pengen umur yang panjang. Tapi dalam rangka bukan untuk ibadah. Untuk memperkaya diri. Untuk supaya punya kekayaan yang melimpah luas. Tapi tidak niat sedekah. Pokoknya bukan urusan agama saja. Pengen panjang umur tapi dalam urusan bukan agama. Saya belum jadi manajer di perusahaan, ya Allah panjangkan umur saya. Nah ini amal ini, yang seharusnya tidak semacam itu. Wakilal amala, hendaklah angan-angan mutu sedikit. Katul yang umrin seperti pengen panjang umur. Pengen panjang umur untuk apa? Untuk perbanyak ibadah Pak Ustaz. Benar apa nggak ngomong tuh? Benar atau tidak omongan itu dilihat sekarangnya. Kalau memang sekarangnya dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sedekah, pengen panjang umur supaya rutinitas yang seperti itu tetap berlangsung dia laksanakan dan terus dia kerjakan sehingga amalnya bertambah banyak, pahalanya berlipat ganda. Itu bagus. Tapi kalau pengen panjang umur karena misalnya belum kebeli mobil Pajero, ya, kebeli. Atau misalnya pengen punya sawah 20 hektar, ya, sedangkan diperhitungkan usia harus 30 tahunan supaya punya sawah 20 hektar. Nah itu nggak bagus. Angan-angan yang semacam itu. Waziyadati gina termasuk ingin bertambah kekayaan. Ini amal yang patut dipangkas. Angan-angan yang patut dikurangi. Ingin bertambah kekayaan. Lah untuk apa? Untuk apa yang saya mau bisa saya beli Pak Ustadz. Nah ini kan nggak bagus. Tapi kalau niatnya supaya saya bisa bangun masjid, supaya saya bisa menyantuni anak-anak yatim berikut dengan ibu-ibunya, ya, emang salah, kan benar. Ya,
supaya saya bisa membangun rumah orang-orang miskin, supaya saya bisa membangun jembatan yang udah mau reot, udah mau rubuh, supaya saya bisa membuat mata-mata air di daerah yang sulit air. Ini bagus, bagus, ya. Meskipun dia nanti belum punya rezeki, tetap dia dapat pahala karena niatnya baik. Maka oleh para ulama dan santri atau thalabul ilmi boleh berangan-angan pengen panjang umur. Kenapa? Karena cita-citanya kalau panjang umur adalah bisa lebih lama memberi manfaat kepada umat. Kan gitu. Dia punya target masyarakat yang harus dia taubatkan adalah sekian ribu, sedangkan usia saya sekarang 30 atau 40, saya butuh umur 20 tahun lagi untuk bisa mencapai target hidayah itu, untuk bisa mencangkau orang-orang yang di pelosok-pelosok desa agar bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak apa-apa. Ulama santri kenapa? Karena orientasinya adalah akhirat. Jadi amal yang tercela adalah angan-angan yang orientasinya dunia, nafsu. Tapi kalau yang orientasinya akhirat ini sangat dianjurkan. Makanya kita mudah-mudahan diberikan panjang umur. Untuk apa dulu? Kalau untuk sekedar duniawi nafsu ini amal ini, nggak bagus. Ya, kira-kira pengen panjang umur? Buat apa? Benar. Nah, benar apa tidaknya dilihatnya sekarang. Kalau sekarangnya rajin, taat, oh berarti benar. Begitu. Pengen hartanya melimpah. Pengen apa enggak? Jangan pura-pura. Pengen enggak gitu. Pengen buat apa? Biar bisa sedekah, biar bisa kurban, biar bisa zakat, biar bisa infak. Nah, itu enggak apa-apa, bagus. Wa qillal amalan. Farubbaman jadali amrin wa shalla. Sebab setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari apa yang dia inginkan, wa shalla, dia akan mendapatkannya. Kalau kita pengen dapat ma'rifatullah, ridho Allah, sungguh-sungguh dalam mencarinya, insya Allah ma'rifat dan ridho itu akan Allah berikan kepada kita. Kita pengen cinta Allah, pengen cintanya Rasul, kita dapatkan sungguh-sungguh dalam meraih itu. Allah nanti akan kasih cinta. Rasul akan berikan cintanya kepada kita. Farubbaman jadali amrin wa sholat. Sedangkan cita-cita kita adalah ingin masuk surga, sebab di surga ada Rasulullah, di surga ada ridho Allah. Karena di surga itu ada ridho Allah, ada Rasulullah, kita pengen masuk surga. Bukan hanya tertarik dengan kenikmatan surga berupa makanan, minuman, perhiasan, rumah, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Lebih daripada itu, kita pengen masuk surga sebab di dalamnya ada Rasulullah, ada ridhonya Allah. Bagaimana pengen masuk surga? Farubbaman jaddali amrin wa sholah. Kudu sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan untuk menggapai ridho dan marifat kepada Allah, Allah nanti yang akan kasih petunjuk baginya. Insya Allah lah, minimal kita mah pengorbanannya, ngorbanin waktu aja buat ngaji. Paling juga sejam ya. Ya duduk dari jam 7:30 pulang 7:30, 2 jaman lah sedang. Pengorbanan seminggu sekali. Itu juga bari ngantuk-ngantuk gak apa-apa. Gak apa-apa. Emang itu kemampuan kita. Allah juga ngemaklum insya Allah. Ya Allah, hambaku rela datang ke pengajian padahal dia capek pulang dari kerja. Habis cari-cari apa keperluan. Tapi dia rela duduk mencari ilmu di pengajian. Allah nanti ridho insya Allah. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbidu ruha rasulul mauti. Wallahu a'lam.